أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bahwasanya masalah tauhid, masalah prinsip. Agama ini bukan sekedar akhlak, tetapi agama yang paling utama adalah masalah keyakinan terhadap Tuhan. Barang siapa yang menyamakan seluruh agama sebagaimana orang liberal, berarti dia telah menyamakan antara tauhid dengan kesyirikan. Barang siapa yang menyamakan Yahudi dan Nasrani dan Hindu dan Buddha dengan Islam, berarti dia telah menyamakan antara sesembahan yang disembah oleh orang Islam dengan sesembahan yang disembah oleh orang Nasrani, Yahudi dan Hindu dan Buddha. Berarti dia telah menyamakan antara Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, dengan sapi yang disembah oleh orang Hindu, dengan Isa seorang nabi dan wali dan lain-lainnya. Ini merupakan penyamaan perkara yang tidak boleh disamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertambah kebahagiaan kita tatkala diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid Allah dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bermajelis seperti ini telah diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat bihimur rahmah wa hafat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu masjid-masjid Allah membaca Al-Qur'an kemudian mempelajari isi daripada Al-Qur'an tersebut, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diliputi dengan rahmat. Para malaikat pun hadir serta mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Semoga kita termasuk dari kaum tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana tadi telah diumumkan, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tafsir dari firman Allah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan fokus kita pada kalimat Rabbil Alamin yang artinya pemilik atau penguasa seluruh alam, seluruh alam. Secara bahasa, Rabb artinya pemilik, dan ini masyhur dalam bahasa Arab dan digunakan oleh orang-orang Arab hingga saat sekarang ini. Pemilik atau pemilik bapak atau kepala rumah tangga dalam bahasa Arab disebut dengan Rabbul Bait. Rabbul Bait itu pemilik rumah, artinya dialah kepala rumah tangga. Demikian juga kisah yang masyhur tatkala datang Abrahah dari negeri Yaman yang tatkala hasad kepada kaum muslimin yang membangun Ka'bah, kemudian orang-orang pada berdatangan berhaji di Ka'bah, maka dia pun membuat gereja yang sangat tinggi di negeri Yaman yang dinamakan dengan gereja Qulais, yang diambil dari kalimat Qalansuah, artinya saking tingginya sampai barang siapa yang melihat puncak gereja tersebut, Qalansuah artinya songkoknya akan jatuh, saking apa? Tingginya gereja tersebut, dalam rangka untuk mengalihkan orang-orang Arab yang berhaji untuk pergi ke gereja tersebut. Qadarullah, ternyata ada salah seorang dari orang Arab yang mendengar rencana busuk dari Abraha tersebut, maka dia pun karena jengkelnya dia pun masuk dalam gereja tersebut, lalu dia buang air besar dalam gereja tersebut. Akhirnya ngamuklah Abraha, dia pun bertekad untuk menghancurkan Ka'bah, maka berangkatlah dia dengan pasukannya membawa di antaranya kalau tidak salah 7 ekor gajah yang besar-besar, yang salah satunya pemimpin gajah tersebut namanya Mahmud. Ada enggak namanya Mahmud di sini? Intinya berangkatlah Abraha menuju ke sana, dan dia mampir suatu tempat sebelum masuk ke areal Masjidil Haram. Dia mampir suatu tempat dan dia mengambil onta-ontanya orang-orang Arab, kaum Quraisy, di antaranya onta-ontanya kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Sekitar 200 ekor onta diambil oleh Abraha. Maka sambil menyiapkan persiapan untuk menghancurkan Ka'bah, jadi gajah-gajah tersebut dibawa semua untuk agar bisa mencongkel Ka'bah sekali congkel. Itu rencananya Abraha. Maka datanglah Abdul Muttalib menemui Abraha
Kemudian Abraham menyangka Abdul Muttalib akan berusaha berbicara untuk membela Ka'bah agar tidak dicungkil oleh Abraha. Ternyata Abdul Muttalib minta dikembalikan onta-ontanya. Maka Abraha pun heran, ya. Kenapa kau tidak membela Ka'bahmu? Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil. Ana rabbul ibil. Aku adalah pemilik onta-onta tersebut. Rabb artinya apa? Pemilik. Walil Ka'bah rabbun yahmiha. Dan Ka'bah itu ada Rabb yang pemiliknya yang akan menjaganya. Ini saya ingin mengembalikan makna Rabb dalam bahasa Arab artinya apa? Pemilik. Ini secara bahasa. Adapun al-alamin, kalau kita buka buku-buku tafsir, maka akan mengkerucut pada dua pendapat. Pendapat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, bahwasanya al-alamin adalah jamak, ya, dari jamak itu kalimat apa? Kalimat jamak, ngerti ya? Dari mufrad, ya, kalimat tunggal dari alam. Al-alam jamaknya al-alamin. Seperti muslim jamaknya muslimun. Mukmin jamaknya mukminun, ya. Demikian juga alam jamaknya al-alamun. Namun tatkala jadi mudhaf ilaih jadinya al-alamin. Dan alam, kata beliau rahimahullah, maknanya adalah yang sebagaimana kita pahami, ada alam jin, ada alam manusia, ada alam hewan, ada alam, segala macam alam. Segala macam alam ini seluruhnya pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa, ya, secara bahasa. Pendapat yang kedua yang sebenarnya tidak ada khilaf, ya, sebagian disebutkan oleh Fakhrul Razi dalam tafsirnya, bahwasanya al-alamin artinya kullu ma siwallah, seluruh selain Allah namanya alamin. Seluruh selain Allah namanya alamin. Karena segala selain Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk namanya alamin. Seluruh makhluk namanya al-alamin. Dalam hadis disebutkan Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu." Walam yakun syai'un ghairuhu. Dulu Allah sendirian dan tidak ada selain Allah. Kemudian Allah pun menciptakan makhluk. Dulu Allah sendirian, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Makhluk yang diciptakan ini dengan berbagai macam klasifikasi, ada bentuk manusia, ada bentuk hewan, ada bentuk tumbuhan. Inilah disebut dengan alam. Seluruh makhluk namanya al-alamin. Oleh karenanya Rabbil alamin adalah penguasa seluruh makhluk. Penguasa seluruh makhluk. Ini secara bahasa. Tadi telah kita jelaskan kalimat Rabb. Kalimat Rabb dalam bahasa Arab artinya pemilik. Akan tapi jika diitlaqkan, disebutkan kalimat Rabb, maka yang terbetik dalam hati pendengar pertama kali maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah Rabb yang mutlak. Rabb yang mutlak, yang absolut. Adapun Rabb yang lainnya semuanya nisbi. Rabbul Bait, pemilik apa? Rumah. Ini Rabbul Manzil, ya. Rabbul Ibil, pemilik onta. Adapun Rabb, pemilik segala sesuatu secara mutlak yang absolut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Rabb, sehingga tatkala disebutkan secara tersendiri, yang terbetik dalam benak kita pertama kali adalah Rabbus samawati wal ard, adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah disifati dengan Rabb kecuali dalam sifat Rabb tersebut memiliki 3 sifat yang paling utama dari sifat Rabb. Pertama adalah pencipta, dia adalah Khaliq. Yang kedua, dia adalah pemilik, Al-Malik, pemilik alam semesta ini, dia pencipta alam semesta dan dia pemilik alam semesta. Dan yang ketiga, dia Mudabbir, dialah pengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Dan terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Dan kita mengesahkan Allah dalam hal ini, bahwasanya Allah Maha Esa dalam penciptaan, dalam pemilikan, dan dalam pengaturan alam semesta ini. Contohnya, kita mengesahkan Allah dalam pemilikan. Tidak dalam penciptaan. Tidak ada yang nimbrung bersama Allah, atau tidak ada yang punya andil bersama Allah, punya peran, punya saham dalam penciptaan alam semesta ini. Kenapa? Dulu Allah sendirian, tidak ada makhluk. Tidak ada makhluk. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu, kata Nabi SAW. Allah dulu sendirian, tidak ada yang bersama Allah. Kemudian Allah menciptakan. Tatkala dalam proses penciptaan tersebut tidak ada yang menyamai atau nimbrung atau memiliki saham dalam penciptaan. Dan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Allah tegaskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul id'ul ladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang-orang musyrikin, yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kalian sembah apakah seorang nabi seperti Nabi Isa, ataukah orang soleh seperti Lata,
ataukah malaikat yang kalian sembah, ataukah jin yang kalian sembah. Mereka semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki sedikit pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa ma lahum fihi min syirk, dan mereka sama sekali tidak menyertai Allah dalam memiliki langit dan bumi tersebut dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan sama sekali tidak memiliki andil dalam penciptaan atau pengaturan alam semesta. Dalam ayat ini dinafikan seluruhnya. Artinya apa? Mereka sama sekali tidak ikut serta dalam penciptaan. Kemudian mereka tidak ikut serta dalam pemilikan. Mungkin ada orang tidak mencipta, tapi bukan dia yang bukan merupakan hasil kreasinya, tetapi dia ikut punya saham dalam memiliki. Bisa atau tidak? Dia tidak menciptakan, tapi ikut apa? Memiliki. Ini mungkin. Atau tidak memiliki, tapi dia ikut andil dalam berkreasi. Ini semua tidak ada dalam kamusnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa dalam menciptakan, Allah yang Maha Esa dalam memiliki, dan Allah yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada zat lain pun yang ikut serta dalam hal ini. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir." Kata Allah, mereka tidak memiliki segala sesuatu yang disembah selain Allah. Mereka tidak memiliki sesuatu pun di atas alam semesta ini, bahkan qitmir. Qitmir dalam bahasa Arab, kata Allah, mereka tidak memiliki meskipun kitmir. Kitmir dalam bahasa Arab adalah seperti biji buah korma. Kalau kita makan korma, kita buka korma terus ada bijinya. Di biji korma tersebut ada selaput ari-ari tipis yang menutupi biji korma tersebut. Itu kitmir dalam bahasa Arab. Kata Allah, jangankan alam semesta, kulit ari ini saja tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang atau sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah." Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bakalan mampu menciptakan seekor lalat. Seekor lalat, makhluk yang hina, seekor lalat. Walau ijtama'ulah, meskipun mereka bersatu padu, rame-rame bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, bakalan tidak mampu. Dan ini tantangan itu akan terus ada. Tidak ada yang bisa menciptakan makhluk yang bernyawa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang hina seperti lalat tidak ada yang bisa menciptakan. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, falyakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Tatkala Nabi SAW menjelaskan akan beratnya azab yang akan ditimpa oleh orang-orang pembuat patung makhluk berjawa, dan juga para pembuat gambar makhluk bernyawa. Maka Rasulullah SAW sebutkan, Allah marah, Allah mengatakan, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang berusaha untuk menciptakan sebagaimana ciptaanku? Membuat patung seperti patung manusia, ini orang-orang yang melakukan dosa besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyakhluqu dzarratan." Kalau mereka mampu, ciptakanlah semut kecil. Bisa enggak mereka buat cipta yang hidup? Tidak mungkin. Bahkan Allah mengatakan, "Wal yakhluqu habbatan." Kalau bisa, ciptakan biji. Biji, tidak usah sekarang hewan. Ciptakan tumbuhan, sebuah biji yang kalau ditanam bakalan tumbuh, enggak ada yang bisa. Yang paling mampu kita ciptakan telur made in China, ya. Itu pun cuma bisa digoreng, enggak bisa menetas. Tidak ada yang bisa menciptakan. Ya, oleh karena tatkala ada cerita tentang seorang yang ateis yang dia ingin membodohi murid-muridnya, anak-anak kecil, maka dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Saya bisa menciptakan sebagaimana Tuhan kalian bisa menciptakan. Lihatlah di sini ada daging, ada toples dan tidak ada ulatnya. 3 hari lagi, 4 hari lagi saya akan ciptakan ulat dari dalam toples ini." Benar, dibiarkanlah daging dalam toples tersebut membusuk sehingga keluar belitung-belitung dan macam-macamnya. Setelah 3-4 hari dia mengatakan, "Wahai murid-muridku, lihatlah saya telah menciptakan ulat-ulat belitung ini." Maka ada seorang murid yang cerdas, dia mengatakan, "Pak Guru, kalau memang kau yang menciptakan ulat-ulat tersebut, tentunya kau tahu berapa jumlah ulat-ulat tersebut. Kemudian kau tahu lelaki berapa, betinanya berapa. Mestinya kamu tahu." Ya, dia nggak bisa tahu. Dari mana dia tahu? Karena yang menciptakan ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan Maha mengetahui? Yang cipta pasti mengetahui. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada yang menyertai Allah dalam penciptaan dan tidak ada yang menyertai Allah dalam
pemilikan dan tidak ada yang menyertai Allah dalam pengaturan. Barang siapa, ini yang disebut dengan tauhid rububiyah, pengesaan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam penciptaan, pemilikan dan pengaturan. Barang siapa yang meyakini ada yang menyertai Allah dalam penciptaan atau dalam pemilikan atau dalam pengaturan, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Dia telah terjerumus dalam kesyirikan, dan kesyirikan mengenai masalah Rabb ini sangat banyak di alam semesta ini. Sangat banyak, baik kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, maupun kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Pada kesempatan yang baru ini saya akan menyebutkan contoh-contoh kesyirikan ya dalam sejarah dunia yang berkaitan dengan masalah Rabb, masalah Tuhan ini. Kesyirikan bentuk pertama yang berkaitan dengan masalah Rabb ya adalah meyakini adanya atau ada yang mengaku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dikenal orang yang mengaku sebagai Tuhan ya kecuali orang-orang bodoh yang sombong dan angkuh. Contoh yang pernah mengaku sebagai Tuhan adalah Raja Namrud yang pernah berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر." Kata Allah, tidakkah engkau melihat ya tentang orang yang berdialog dengan Ibrahim tentang masalah Allah Subhanahu, masalah Tuhan. Tatkala Allah berikan dia kerajaan, orang ini sombong, diberi kerajaan, diberi kemewahan. Dia kesombongannya mengantarkan dia mengaku sebagai apa? Tuhan. Sebenarnya fitrahnya mengingkari, cuma dia tahu dia berasal dari dulunya dia dari kecil, dulunya dia tidak ada, dilahirkan dari merangkak, kemudian menjadi besar. Ini menunjukkan bukan Tuhan. Akan tapi karena namanya orang sombong, karena sombong berlebihan ya. Diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, tidak ada yang bisa mengalahkan perintahnya, maka kesombongan tersebut mengantarkan dia sampai mengaku sebagai Tuhan. Terjadilah dialog dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, "Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit." Kata Ibrahim, kalau kamu Tuhan, Tuhan saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata dia, "Ana uhyi wa umit." Saya juga bisa. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Bagaimana menghidupkannya? Menghidupkan, mematikan maksudnya kalau ada orang divonis mati, dia bilang nggak jadi dibunuh. Ya sudah, namanya menghidupkan. Ya, ini nggak nyambung. Tapi orang sombong. Kalau mematikan artinya saya vonis dia mati, bunuh. Bukan itu maksud Nabi Ibrahim. Tapi biarlah Nabi Ibrahim berpindah kepada yang lebih jelas lagi. Ya. Jadi Nabi Ibrahim inginnya mulai dengan perkara yang mudah, tapi dia nggak nyambung ya, repot. Debat nggak nyambung. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib." Dan Ibrahim mengatakan, Tuhan saya bisa menerbitkan matahari dari timur menuju arah barat. Bisakah engkau menerbitkan dari arah barat? Fabuhital ladzi kafar. Dia nggak bisa kalau ini. Kalau yang tadi bisa, sekarang nggak bisa. Dan ini syarat Tuhan. Tuhan ya Rabb, dialah yang mengatur perjalanan sunnatullah alam semesta ini. Bagaimana matahari ini yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia benar-benar Tuhan, dia harusnya bisa membolak-balikan aturan tersebut, terserah dia. Oleh karenanya yang menciptakan sebab dan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun karena Allah adalah Tuhan, dia bisa merubah aturan yang dia buat. Dia bisa menjadikan sebab mengakibatkan atau akibat tanpa sebab, atau sebab mengakibatkan akibat yang terbalik. Ini Allah mampu. Kenapa? Karena Allah yang menjalankan aturan tersebut. Oleh karenanya di antara tanda-tanda kerasulan seorang rasul, Allah berikan mukjizat. Apa yang disebut dengan mukjizat? Mukjizat adalah suatu khariqul adah, suatu yang keluar dari aturan. Keluar dari apa? Aturan. Seharusnya misalnya air harusnya menenggelamkan, ternyata enggak menenggelamkan misalnya. Ya, dan ini seperti manusia seharusnya tidak bisa ke atas, ya. Ternyata Nabi SAW bisa naik ke langit ke-7 dan hal-hal lain yang keluar dari aturan sunatullah. Yang mau melakukan demikian hanyalah pembuat aturan tersebut. Contohnya tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan di api. Tatkala mereka sudah kalah debat dengan Nabi Ibrahim, jadi sang raja sudah jengkel, ya sudah, kita lewat dengan cara kekerasan, bunuh saja. Kalau debat nggak bisa menang, kita tempuh dengan cara kekerasan. Maka dikumpulkanlah kayu bakar yang sangat banyak, ya, sangat luar biasa. Tidak ada api yang dinyalakan sebesar api tersebut. Bahkan seorang wanita mengatakan, dia bernazar, kalau saya sembuh atau kalau saya melahirkan, saya akan kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Sehingga tatkala api sudah begitu luas, maka dilemparkanlah Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Maka Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi apa?
Ibrahim. Allah yang menciptakan aturan api membakar. Seandainya Allah tidak perintahkan api untuk tidak membakar, maka api akan membakar Ibrahim. Karena Allah yang menciptakan aturan api membakar, Allah bisa rubah aturan tersebut. Ya, kalau kamu Tuhan yang telah menciptakan matahari, wahai Namrud yang ngaku sebagai Tuhan, jalankanlah matahari yang harusnya dari timur ke barat, rubah dari barat ke timur. Dia tidak bisa. Fabuhita alladzi kafar. Ya, maka terdiamlah dia. Ini orang yang mengingkari atau mengaku ada Rabb selain Allah. Di antaranya Fir'aun. Fir'aun yang begitu angkuh merasa dirinya sebagai Tuhan, sampai dia mengatakan lebih angkuh daripada Namrud. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, yang artinya dalam bahasa Indonesia, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Artinya kalau ada Tuhan-Tuhan selain saya yang paling top. Kata Fir'aun apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia mengaku mungkin ada Tuhan-Tuhan seperti saya, raja-raja yang lain, tetapi saya yang paling top. Saya yang paling top. Ini kesombongan Fir'aun yang tidak pernah diucapkan oleh seorang pun, seekor manusia apa? Tidak pernah diucapkan oleh jin pun, tidak ada. Bahkan iblis, gembongnya jin, tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya. Jadi iblis ini mungkin kaget juga lihat Fir'aun, saking apa? Saya mau lebih tinggi. Artinya ini Fir'aun dulu murid saya, sekarang jadi guru saya, jadi tuan guru. Saking apa hebatnya ngaku saya sebagai Tuhan yang lebih tinggi. Iblis saja ngaku Allah sebagai Tuhannya. Bahkan iblis berdoa, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, lihat iblis mengakui Allah sebagai Rabb. Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Kata Allah, innaka minal munzarin. Aku kabulkan. Ya. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhan. Fir'aun enggak kebablasan. Oleh karenanya Fir'aun tatkala ketemu Nabi Musa, dia sombong, dia seakan-akan mengingkari Allah. Dia mengatakan, "Wa ma rabbul alamin?" Qala Fir'aun, kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Kata Fir'aun, wahai Musa, siapa itu Rabbul Alamin? Ini yang sedang kita bahas, ini apa itu Rabbul Alamin? Pernah ditanyakan oleh Fir'aun. Tapi sebenarnya dia tahu, dia cuma sombong aja. Wa ma Rabbul Alamin? Siapa itu Rabbul Alamin yang kau sembah-sembah itu, wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Rabbul Alamin adalah penguasa langit, penguasa bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kalian beriman, jika kalian meyakini. Ya. Akan tapi ternyata Fir'aun hanyalah kesombongan saja yang membuat dia mengaku sebagai Tuhan, namun pada hakikatnya dia mengaku dia bukan Tuhan. Dia tahu bahwasanya yang aneh, kenapa anak buahnya juga mengakui dia sebagai Tuhan? Bukankah mereka tahu Fir'aun manusia? Bukankah mereka tahu Fir'aun dagingnya seperti daging mereka? Juga sakit sebagaimana sakit mereka, lapar sebagaimana mereka. Kok anak buahnya mengaku dia sebagai Tuhan? Ya, disebut oleh para ulama, karena yang namanya orang mungkin dikasih harta atau diiming-iming tertentu, atau karena ketakutan, akhirnya dia pun menganggap Fir'aun sebagai Tuhan mereka. Di antara perkara yang berkaitan dengan kesyirikan dalam tauhid rububiyah adalah meyakini, ya contoh lagi, Tuhan selain Allah seperti Buddha Siddhartha Gautama. Ya. Siddhartha Gautama ini tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dan ini diakui oleh orang-orang Buddha. Tidak pernah Siddhartha Gautama dalam nasihat-nasihatnya mengaku saya sebagai Tuhan, tidak. Kapan dia dianggap sebagai Tuhan? Tatkala dia sudah meninggal dunia, muncullah sebagian kelompok dari orang-orang Buddha yang menganggap dia sebagai Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan, dia hanya sebagai orang yang memberikan hikmah, menyampaikan, dan riwayatnya orang-orang tahu bahwasanya dia dulu orang kaya, kemudian dia hidup dengan zuhud, ya hidup dengan penuh kesederhanaan, kemudian dia menyampaikan tentang kalimat-kalimat hikmah, kata-kata yang hikmah, dan dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Namun demikianlah kesesatan itu berkembang. Kesesatan itu apa? Berkembang, akhirnya sebagian dari penganut agama Buddha menganggap Buddha sebagai Tuhan. Dan sampai sekarang masih ada penganut agama Buddha yang tidak menganggap Buddha sebagai Tuhan. Dan saya pernah ketemu penganut seperti itu. Tatkala saya dipanggil sama Ustaz Badrul Salam di Departemen Agama kalau tidak salah, di situ dihadirkan aliran-aliran sesat dalam Buddha. Jadi ada sesat juga, bukan cuma aliran sesat dalam Islam. Ada aliran sesat dalam Buddha, ada aliran sesat dalam Nasrani. Di antara aliran sesat yang saya lihat, aliran sesat dalam agama Buddha, tokoh pembicaranya orang Cina. Disuruh jelaskan bagaimana keyakinan Anda, maka saya dengar baik-baik itu. Ada sebagian yang cuek, tapi saya dengar baik-baik. Kenapa dia dikatakan sesat? Rupanya dia dikatakan sesat, dia mengatakan apa? Sesungguhnya Siddhartha Gautama telah mencapai tingkatan tertentu. Dan bukan cuma dia saja yang bisa mencapai tingkatan itu. Setiap orang yang melalui pelatihan-pelatihan tertentu, melewati pengamatan dan perenungan-perenungan tertentu, ibadah-ibadah tertentu, maka dia akan bisa mencapai apa yang dicapai oleh Siddhartha Gautama. Ini berarti kesyirikan dalam Buddha ini. Berarti ada yang bisa menyamai apa? Buddha. Ini maka dikatakan sesat oleh orang-orang Buddha. Mereka tidak mau Buddha disyirikan. Ya. Mereka tidak mau bahwa Buddha disyirikan. Dan ini ya syirik dalam kesyirikan.
Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di antara bentuk kesyirikan dalam rububiyah, meyakini bahwasanya Tuhan itu berbilang. Kalau kita Maha Esa, Allahu qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak dilahirkan. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang meyakini ada Tuhan berbilang, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Contohnya orang-orang Hindu yang meyakini Tuhan ada 3 dewa utama. Ada dewa pencipta namanya apa? Brahmana. Brahmana, masa kamu nggak tahu? Pencipta dewa Brahmana. Dewa perusak namanya siapa? Siwa. Dewa pemelihara Wisnu. Ini 3 dewa. Tidak tahu kerjasamanya bagaimana. Intinya bagian pencipta ada, bagian pemelihara ada, bagian perusak ada. Sekarang kita tanya sama mereka, wahai orang-orang Hindu, kalau terjadi kasus lumpur lapindo, itu yang berperan dewa siapa itu berarti? Kan rusak, ini kan kerusakan kan? Kita bilang kalau kita gambarkan sekarang dewa Siwa ingin merusak, dewa Wisnu ingin apa? Memelihara. Tidak mungkin dua-duanya menang. Ini sekarang kontradiksi, nggak mungkin digabungkan. Satunya ingin ke utara, satunya ingin ke selatan, nggak mungkin digabungkan. Selatan utara nggak mungkin. Kalau nggak utara ya apa? Selatan. Satunya ingin mematikan, satunya ingin menghidupkan, nggak mungkin setengah hidup setengah mati, nggak mati ya hidup. Intinya gitu. Ya ini tidak bisa dikompromikan. Sekarang dewa Siwa ingin buat lumpur lapindo. Dewa Wisnu nggak mau, dia harus memelihara apa namanya? Alam semesta. Sekarang yang menang siapa? Dewa Siwa. Buktinya lumpur lapindo belum selesai sampai sekarang. Berarti yang kalah tidak pantas jadi Tuhan. Ya atau enggak? Tuhan nggak boleh kalah. Berarti kalau pencipta selesai, dia cipta, dia lepas tangan sudah. Tinggal sekarang yang ribut antara pemelihara dengan apa? dengan perusak. Berarti yang kalah tidak pantas jadi Tuhan. Ini secara logika seperti itu. Kapan Wisnu menang? Kalau lagi reboisasi baru menang. Lagi apa? Penghijauannya ini mungkin. Nah, ini mungkin lagi menang. Intinya tidak ini mustahil secara logika. Tidak mungkin. Tuhan itu harus Maha Esa. Tuhan itu harus Maha Esa. Tatkala 3 Tuhan maka ini tidak benar. Dan ternyata orang-orang Hindu dia tidak membatasi ketuhanan pada 3 dewa. Itu 3 dewa utama. Tapi ada dewa-dewa apa? Kroco-kroco juga ada. Ya. Di bawahnya itu masih banyak. Ya. Dan banyak dewa seperti ini. Dewa seperti banyak. Oleh karenanya mereka sering meyakini ada hewan, ada dewa. Pada hewan itu ada dewa. Di antara dewa mereka atau hewan yang mereka keramatkan sapi. Sapi. Sampai-sampai sebagian mereka, Gandhi pernah berkata bahwasanya sapi lebih afdal daripada ibu kita. Kenapa? Karena ibu kita kalau menyusui masih mengharapkan kita berbakti sama dia. Kalau sapi enggak, dia ikhlas. Kasih sudah selesai. Tapi ini merupakan apa namanya? Ini karena sapi begitu karena dia enggak punya otak. Kalau dia punya otak dia minta bayaran. Oleh karenanya hari yang paling dibenci oleh orang-orang Hindu adalah hari Idul Adha. Ya, di mana Tuhan-Tuhan mereka disembelih. Ini tidak masuk akal seperti ini, ikhwan ya. Ini tidak pantas ya, ini metode beragama yang tidak benar. Tatkala meyakini Tuhan tidak Maha Esa. Kemudian di antaranya kesyirikan dalam tauhid rububiyah adalah kesyirikannya orang-orang Nasrani yang meyakini adanya Trinitas, atau Allah sama dengan Isa, atau Allah sama dengan Allah Ruhul Kudus dan Isa dalam satu kesatuan. Ya, padahal mereka tahu Isa bukan Ruhul Kudus, tetapi Isa sama dengan Allah, Ruhul Kudus sama dengan Allah, tapi Isa bukan Ruhul Kudus. Ini bingung, mereka bingung. Oleh karenanya perkara yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Nasrani dalam mereka dalam pertentangan, mereka tidak pernah paham apa maksudnya Trinitas. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim menyatakan, kalau antum mendatangi suatu keluarga, anggota keluarga tersebut 3 orang, kalau antum tanya tentang masalah apa itu Trinitas, maka akan muncul 4 pendapat, bukan 3 pendapat, 4 pendapat, karena bingung mereka. Antum tanya pendeta 10 orang akan muncul 12 pendapat, bukan 10 pendapat, saking bingungnya mereka. Dan mereka aku itu semua, dalam saya pernah baca tulisan-tulisan mereka, intinya mereka mau kita harus terima. Ini di luar daripada nalar kita, ya. Ini tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal bagaimana Isa sebagai Tuhan ya dilahirkan dari perut seorang wanita, kemudian sempat dikubur, ya waktu dikubur lagi mati, lagi meninggal dunia, Allah lagi kemana? Lagi ikut mati atau lagi berpisah? Intinya mereka akan bingung seperti ini. Ya. Di antara kesyirikan dalam tauhid rububiyah, sekarang kita masuk pada kesyirikan yang berkaitan dengan kaum muslimin. Masalah Rabb ini, masalah apa? Rabb. Ada kesyirikan dalam tauhid rububiyah yang juga dilakukan oleh kaum muslimin. Di antaranya akidah wahdatul wujud, meyakini Allah bersatu dengan makhluk. Allah bersatu dengan makhluk. Ini akidah ini, tatkala meyakini Allah bersatu dengan makhluk,
Ini melazimkan Allah butuh kepada makhluk. Allah butuh untuk menempati apa? Makhluk. Jadi ini merupakan kesyirikan yang diadopsi dari orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Nasrani, mereka terbagi menjadi dua dalam masalah ketuhanan Isa, ketuhanan Yesus. Ada namanya Thariqah Yakubiyah, ada namanya Thariqah Nusturiyah. Yang satu meyakini bahwasanya Allah itu ibarat ruh yang menempati Isa, sebagaimana air yang dituangkan ke gelas, gelasnya sendiri, airnya sendiri, namun dia menjadi satu. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, mereka mengibaratkan seperti teh yang dicampur dengan air kemudian diaduk, maka menjadilah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi mereka meyakini dulunya dua benda, kemudian apa? Bersatu. Ya. Kalau orang-orang Nasrani yang meyakini Allah bersatu dengan Nabi Isa, padahal Nabi Isa adalah Nabi yang sangat mulia, ya, itu dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah adalah Isa. Kalau Allah bersatu dengan Nabi Isa, padahal Nabi Isa Nabi yang mulia, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan yang menyatakan Allah bersatu dengan manusia, dengan kiai, dengan ustadz, dengan wali, atau dengan macam-macamnya? Ini merupakan kekufuran. Dan kekufuran masalah widatul wujud ini digembar-gemborkan oleh seorang sufi ternama yang bernama Ibnu Arabi. Ibnu Arabi salah seorang tokoh sufi yang digemari oleh orang sufi-sufi ekstrim. Ibnu Arabi punya banyak-banyak buku, di antara buku-buku yang menyesatkan seperti Futuhat Makkiyah dan kitabnya Fususul Hikam. Dan saya punya buku tersebut. Fusul Hikam ini, dalam Fusul Hikam Ibnu Arabi menyatakan bahwasanya Fir'aun masuk surga. Fir'aun apa masuk? Surga. Apalagi antum ya, Fir'aun aja masuk surga. Fir'aun dia masuk surga kenapa? Karena dia benar tatkala dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini pernyataan yang benar dari Fir'aun yang mengerti tentang hakikat Allah. Kenapa? Karena dalam diri Fir'aun ada Allah. Paham? Antum aja yang tidak paham, tapi Fir'aun paham. Oleh karena dia menyatakan Fir'aun masuk surga. Ini luar biasa, saya baca langsung ini orang. Dan pemahaman Ibnu Arabi ini, dia meyakini seluruh akidah yang ada di alam semesta benar. Bahkan dia mengucapkan dalam syairnya, dia mengatakan aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana i'taqadtu jami'a ma i'taqadu. Kata dia, seluruh makhluk membuat akidah-akidah tentang Tuhan, dan saya meyakini seluruh akidah tersebut. Ya, karena semuanya benar. Mau nyembah sapi, di situ juga ada Tuhan. Menyembah berhala, benar, dalam berhala juga ada Tuhan, karena Allah bersatu dengan makhluk. Allah bersatu dengan makhluk. Inilah tokoh yang paling dipopulerkan oleh orang-orang liberalisme, orang-orang liberal, Islam liberal, yang menganggap semuanya benar. Yang menganggap semuanya benar, mereka sering menjadikan perkataan Ibnu Arabi sebagai hujah, sebagai argumen mereka. Ada tokoh Islam yang berpemahaman seperti kami, bahwasanya Nasrani benar, Yahudi benar, dan semuanya benar, ya. Bukan di surga, bukan cuma ada surganya orang Islam, di sampingnya juga ada surganya Kristen. Jalan sedikit juga ada surganya apa? Yahudi. Ini disebut oleh mereka orang liberal. Yang subhanallah, yang sekarang menjadi apa namanya? Jadi rektor lah, jadi apalah. Subhanallah. Ya, dan ini kesesatan yang sangat nyata, ya. Dan ini merupakan kekufuran. Mereka menyangka, logikanya orang liberal, bahwasanya namanya agama adalah sesuatu yang bisa mengantarkan orang pada akhlak yang mulia. Oleh karena mereka mengatakan, selama bisa mengantarkan akhlak yang mulia, baik melalui Yahudi ataupun Nasrani ataupun Hindu ataupun Buddha, maka itu sudah benar. Tidak usah dipeributkan, yang penting, tidak usah diributkan, yang penting apa? Akhlak yang mulia. Padahal kalau kita bicara tentang Islam, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang konsep ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan Yahudi, mengkafirkan Nasrani bukan karena mereka akhlaknya buruk, bukan. Bahkan di antara mereka ada yang rahib, yang rajin ibadah, tidak mau nikah gara-gara beribadah kepada Allah. Tapi kenapa mereka dikafirkan? Karena mereka salah berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Salah dalam konsep tauhid rububiyah. Dalam masalah Rabb mereka tidak paham. Mereka mencampur adukan sehingga Rabb seakan-akan Allah punya anak. Ini Allah memvonis mereka dengan kafir gara-gara keyakinan yang salah ini. Bahkan Allah memvonis dengan keras. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian wahai orang-orang Nasrani telah mengucapkan kemungkaran yang sangat besar. Akibatnya apa? Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit terbelah. Wa tanshaqqul ardu, hampir-hampir bumi terbelah.
Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung hancur. Anda aulir rahmani walada, gara-gara mereka menyatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Allah menyatakan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Seluruh yang ada di langit dan di bumi akan datang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dia apa? Rabbul alamin. Seluruh selain Allah namanya apa? Al-alamin, makhluk, hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk dan hamba Allah adalah Isa bin Maryam. Dia akan datang sebagai hambaku. Bagaimana kalian mengangkat dia sebagai anakku? Ini yang menyebabkan Allah mengkafirkan orang-orang Nasrani. Oleh karena ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, para hadirin dan hadirat, bahwasanya masalah tauhid, masalah prinsip. Agama ini bukan sekedar akhlak, tetapi agama yang paling utama adalah masalah keyakinan terhadap Tuhan. Masalah peribadatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyamakan seluruh agama sebagaimana orang liberal, berarti dia telah menyamakan antara tauhid dengan kesyirikan. Tauhid dengan apa? Kesyirikan. Barang siapa yang menyamakan Yahudi dan Nasrani dan Hindu dan Buddha dengan Islam, berarti dia telah menyamakan antara sesembahan yang disembah oleh orang Islam dengan sesembahan yang disembah oleh orang Nasrani, Yahudi dan Hindu dan Buddha. Berarti dia telah menyamakan antara Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, dengan sapi yang disembah oleh orang Hindu, dengan Isa seorang nabi, ya, dan wali dan lain-lainnya. Ini merupakan penyamaan perkara yang tidak boleh disamakan. Menyamakan antara Tuhan, Rabb, dengan makhluk, ini tidak boleh. Menyamakan antara Rabb dengan alam, tidak boleh. Allah lah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Karenanya, di antara dalil yang membantah mereka, karena mereka menganggap seperti budaya akhlak yang mulia sudah cukup, tidak benar. Contohnya, Abdullah bin Jad'an, seorang musyrik yang sangat baik di zaman jahiliyah dahulu. Terkenal dia seorang yang sering memuliakan tamu, sering mengundang orang-orang makan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibna Jad'an fil jahiliyah yakrid dhaif wa yuhsinul jiwar wa yasilur rahim." Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, ibnu Jad'an, orang yang baik di zaman jahiliyah dahulu, sering memuliakan tamu, kemudian sering berbuat baik kepada tetangganya dan sering menyambung silaturahmi. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat kebaikannya itu?" Kata Nabi, "La, tidak. Lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin." Dia tidak pernah menyatakan sehari pun, tidak pernah terucap dari mulutnya, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku." Ya, artinya apa? Kebaikannya tidak bermanfaat bagi dia. Kenapa? Dia musyrik. Dia musyrik sehingga masuk dalam neraka jahanam. Contoh nyata seperti paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Abu Talib masyhur membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia cinta sama Nabi, keponakannya. Karena ayah Nabi Abdullah dan Abu Talib saudara dari satu ibu. Sehingga Abu Talib sangat sayang kepada keponakannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia rela mati untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini membuat orang-orang musyrikin tidak bisa mengganggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dibela oleh pamannya Abu Talib, sementara Abu Talib adalah orang yang masyhur, nasabnya tinggi di kalangan kaum musyrikin. Bahkan Abu Talib pernah mengucapkan syairnya, dia mengatakan, "Laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, laula al malamatu wal masabbatu lawajadtani samhan bidzaka mubina." Kata Abu Talib, sungguh saya telah tahu bahwasanya agamanya Muhammad adalah agama manusia yang terbaik. Kalau bukan karena takut celaan dan takut cercaan, kau akan dapati aku terima dengan tenang agama Muhammad. Akan tapi dia tidak mau gara-gara takut dicerca. Karenanya dalam hadis yang sahih, tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, datanglah Rasulullah SAW mendakwai Abu Talib. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Abu Jahal tatkala itu hadir juga, jenguk juga. Ya, ini jadi Rasulullah ingin mendakwai Islam, Abu Jahal juga menyenguk, sama-sama menyenguk. Abu Jahal mengatakan, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu? Rasulullah ulangi lagi, "Ya ammi kul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku bela engkau di akhirat di depan Allah. Kata pengunjung yang lain, penjenguk yang lain, Abu Jahal, "Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama nenek moyang?" Abu Jahal pintar. Untuk membuat Abu Talib tidak masuk Islam, dia cukup mengatakan, "Apakah kau benci dengan tradisi nenek moyangmu?" Karena Abu Jahal tahu, orang itu susah keluar dari tradisi. Karena orang kalau keluar dari tradisi pasti dicela. Kalau Abu Talib sampai masuk Islam, dia akan dicela.
dia akan dicela. Maka dia cuma menjawab satu argumen saja yang disampaikan oleh Abu Jahal. Apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Akhirnya Abu Talib tidak jadi masuk Islam dan meninggal dalam keadaan kufur. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, Abu Talib sudah di neraka paling bawah. Tetapi Abu Talib disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang paling atas. Kalau dia pakai sendal dari yang terbuat dari api, terkena bara apinya maka otaknya mendidih. Itu neraka yang dialami oleh Abu Talib karena seorang musyrik. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah sedih dengan kematian pamannya. La astaghfiranna laka ma lam unha ank. Kata Nabi SAW, wahai pamanku, aku akan mendoakan ampunan bagimu selama aku tidak dilarang. Maka turunlah larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang beri petunjuk kepada Allah siapa yang Allah kehendaki. Abu Talib dicintai oleh Nabi namun tidak bisa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabat mereka. Tidak boleh. Setelah jelas bahwasanya orang-orang musyrikin adalah penghuni neraka jahanam. Ini diantara dalil bahwasanya agama ini berkaitan dengan akidah, bukan hanya sekedar akhlak. Akhlak nomor 2, yang paling pertama adalah masalah keyakinan terhadap Allah. Dan kita tahu seluruh agama selain Islam semuanya agama kesyirikan. Oleh karena Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Yang benar hanyalah apa? Islam yang Allah terima. Ya, yang lain tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yasma'u bi min ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka kecuali dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Kalau ternyata semua agama benar, semua agama masuk surga, buat apa Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buat apa Allah turunkan Al-Qur'an? Buat apa Muhammad capek-capek memerangi orang Yahudi? Buat apa kalau semuanya masuk surga? Ini berarti Muhammad keliru, salah. Ya, enggak ada kerjaan dakwai orang Yahudi, kurang kerjaan. Kelazimannya begitu kalau semuanya agama masuk surga. Kita kembali di antara kesyirikan masalah rububiyah, masalah Rabb yang dilakukan, ini yang terakhir yang berkaitan dengan yang dilakukan oleh kaum muslimin, adalah adanya keyakinan bahwasanya ada makhluk yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur suatu kompleks atau satu daerah atau suatu pulau atau suatu pantai dengan hak otonomi. Ini kesyirikan. Karena tidak ada yang ikut mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amr, Allah lah yang mengatur. Tidak ada. Bahkan para malaikat yang benar-benar mengatur, para malaikat ngatur gunung, ngatur awan. Mereka tidak bisa mengatur seenaknya. Tunggu perintah dari siapa? Allah. Mereka hanya menjalankan. Tidak punya hak otonomi. Kapan kita meyakini ada hak otonomi, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Berarti ada pengatur lain selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya, orang-orang meyakini bahwa Nyi Roro Kidul punya hak mengatur pantai selatan. Ini kesyirikan. Sehingga mereka berbondong-bondong untuk memberi sesajen agar pantai selatan ombaknya tidak besar. Karena kalau kebaunya kurang gede, nanti ombaknya gede. Bisa makan apa? Korban. Akhirnya dibuatlah acara rutinitas tahunan kesyirikan dengan menyembelih seekor kerbau, kemudian diberikan kepalanya kepada Nyi Roro Kidul. Contohnya juga seperti meyakini adanya jin atau siapa nggak tahu yang mengatur Gunung Merapi, sehingga seorang tidak mau turun dari Gunung Merapi, tunggu wangsit dari pengatur Gunung Merapi tersebut. Tatkala tidak turun-turun wangsit, akhirnya kena wedus gembel. Ini kesyirikan. Meyakini ada zat lain yang mengatur apa? Gunung. Tidak ada, tidak boleh. Semuanya yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin keselamatan, minta kepada Allah, bukan minta kepada malaikat. Kalau sekarang kita tahu ada malaikat hujan, ada atau tidak? Ada. Boleh nggak kita bilang, wah malaikat hujan, turunkanlah hujan? Syirik seperti ini. Nggak boleh. Mintanya kepada siapa? Allah yang memerintahkan kepada malaikat tersebut. Demikian juga keyakinan terhadap sebagian wali yang berlebih-lebihan. Contohnya seperti dalam kitab Jawahirul Ma'ani tentang Ahmad Tijani, bahwasanya Ahmad Tijani diberikan kalimat kun fayakun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia bilang kun fayakun? Siapa yang kasih SIM-nya? Allah Subhanahu wa taala. Surat izin mencipta. Dikasih oleh Allah. Sudah, ini kun fayakun, kamu boleh pakai di mana-mana. Ini enggak boleh, seperti tidak ada. Nabi saja tidak ada seperti itu.
Nabi kalau punya kun fayakun, mungkin orang perang Badar kun fayakun, mampus maka mampuslah. Abu Jahal temannya mampus semuanya. Tapi tidak ada perang biasa, tidak ada seperti itu. Ini khurafat yang ada. Oleh karenanya kita dapati sebagian kaum muslimin tatkala terjebak dalam kesulitan dengan mudahnya mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani, aghithni, tolong saya." Ini kesyirikan seperti ini. Ya, mintalah kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita kajikan pada kesempatan ini tentang makna Rabbul Alamin. Dari sini kita berkesimpulan bahwasanya kita harus mengesahkan Allah dalam masalah Rabb. Dialah Allah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memiliki, dan satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang ikut nimbrung atau punya saham atau ikut andil dalam pengatur, pencipta dan pemilikan alam semesta ini. Oleh karenanya tatkala kita berdoa dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Saya ingin tanya berkenaan dengan kejadian sekarang musim hujan atau musim panas ya. Saya juga lihat TV ada aktivitas seperti dari pemerintah Kota Jakarta untuk Aktivitas apa? aktivitas yang Jakarta hujan itu kan, hujan buatan. Oh, hujan buatan. Saya nggak tahu ya, saya nggak nonton berita, jadi jangan anggap saya tahu, cerita saja. Ya, bagaimana hukumnya kalau Allah kan menetapkan suatu hukum, misalnya awan hujan itu ditetapkan suatu tempat oleh Allah gitu ya. Terus kita mengatur supaya awan pada saat lintas Jakarta, lintas ke arah Jakarta sudah dijatuhkan dulu di daerah lain. Itu kalau dibilang awan yang sampai mengenal Jakarta jatuhnya dijatuhkan sampai banjir. Itu saya informasi di TV itu, pemerintah Kota Jakarta menjatuhkan air hujan itu di sekitar Jakarta gitu, di Jakarta. Itu saya berpikir itu akan berdampak pada ketidakseimbangan di alam. Apakah termasuk itu berbuat kerusakan? Wah, nggak tahu saya kalau itu berbuat kerusakan. Coba tanya ini yang ahli biologi. Artinya menyelamatkan Jakarta, membinasakan selain Jakarta, gitu maksudnya. Itu maksudnya gimana? Jadi hujannya dipindahin gitu. Iya, jadi air jatuh di sekitar Jakarta. Yang tidak mengganggu masyarakat yang lain. Jadi dikhawatirkan katanya akan Jakarta akan banjir. Allah alam bisawab, saya tidak tahu. Itu kembali kepada ahli biologi, ahli fisika. Apakah itu mengganggu kenyamanan yang lainnya? Allah alam, saya nggak ngerti. Itu ada unsur Apanya? Kalau kesyirikan enggak. Seperti proses pembuatan hujan buatan, proses mengalihkan angin, ini boleh-boleh saja. Ya, tapi benar apa maksudnya itu memberi kemudaratan atau tidak? Itu jadi pembahasan kita. Ya, karena proses hujan buatan ini namanya usaha. Itu pun kan harus ada awan sekian, tetap aja harus menggunakan sarana yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kembali kepada memberi kemudaratan atau tidak, atau merusak siklus atau ini, saya nggak tahu kalau masalah ini. Itu kembali masalah ini. Ini pertanyaan masalah takdir ya. Ini tidak bisa dibahas dalam waktu yang singkat ya. Pertanyaan bagus, cuma butuh pengajian khusus ya. Ini butuh ustadz yang nyampaikan dari awal, baru kemudian silakan bertanya. Tapi kalau sekedar gini saya tidak bisa jawab karena butuh penjelasan panjang lebar sebelum saya jawab pertanyaan ini. Saya mohon maaf kepada yang bertanya. Pertanyaan yang bagus, namun ini masalah iman dengan takdir, tidak bisa dijabarkan dalam waktu yang singkat seperti ini. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada, jangan dipaksa kalau nggak ada. saya jajak berupaya kepada bapak-bapak ibu yang meringankan hati dan kakinya merupakan kaki ke masjid sekolah untuk mengikuti majlis. Sampaikan sesuatu yang ada dari anak subhanallah asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.